Saudara Sapa Malam masih membahas soal polemik besarnya anggaran yang dipakai untuk penyelenggaraan pertemuan IMF dan Bank Dunia 2018 di Bali. Kini sudah hadir di studio anggota tim ekonomi Prabowo Sandiaga, Fuad Bawazir. Selamat malam Pak Fuad. Selamat malam. Kita juga akan sapa anggota Komisi 11 sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi Pak Hendrawan Supratikno. Selamat malam Pak Hendrawan. Selamat malam Livi. Saya mau ke Pak Fuad dulu. Dikatakan ini mewah, dikatakan tidak peka pemerintah terhadap bencana yang saat ini ada di Sulawesi Tengah. Tapi kan kalau saya sedikit mengetahui backgroundnya, koreksi saya kalau saya salah Pak Fuad. Ini sudah direncanakan bahkan dari tahun anggaran di 2017, bahkan dari sebelumnya katakan sudah seperti itu. Kenapa kemudian isu ini diangkat? Gini, pertemuan ini kan memang sudah rencana lama ya. Kalau gempa kan memang dadakan, jadi kebetulan begitu kan, itu betul. Pertemuan ini sebetulnya untuk negeri kayak Indonesia sebagai tuan rumah itu harus kreatif untuk melakukan berbagai macam teknik penghematan seperti itu. Misalnya begini, yang ini kan kita udah tahu hotel bayar sendiri, transport bayar sendiri, apa bayar sendiri gitu kan. Tapi kan misalnya kita menyediakan atau bahkan membeli mobil-mobil baru yang saya dengar itu kayak Mercedes-Benz segala macam gitu ya, yang dikirim sampai ke Bali gitu kan. Nah, hal-hal begini sebetulnya akan bisa dikurangi kalau penyelenggaraannya itu sebenarnya diserahkan aja kepada pihak swasta kayak event organizer. Ya, dan event organizer ini pasti akan jauh menghemat anggaran APBN. Ya, jangan terlalu banyak itu ditangani oleh kita sendiri sehingga ongkosnya pasti menjadi mahal karena kita memang bukan profesional menyelenggarakan seperti ini. Jadi pemerintah itu pada hal-hal yang terbatas sehingga anggarannya kecil, sementara yang lain itu nanti oleh pihak event organizer swasta sehingga menggerakkan perekonomian juga. Pihak swasta itu nanti akan mengatur siapa yang datang, ongkosnya apa, yang mau minta difasilitasi hotel segala macam. Sehingga dan ini sudah mulai dipikirkan kalau pertemuan ini diadakan di Amerika kita tahu sangat sederhana. Oke. Kalau di Amerika udahlah makan siang aja saya keluar sendiri waktu itu sama Pak Dubes pertemuan pagi, malam selesai, sore malah udah selesai gitu kan. Karena pertemuan ini pada dasarnya tidak membuat satu keputusan apapun, lebih banyak pada mengangkat isu-isu apa yang memang sedang hot gitu ya, berdiskusi gitu, bukan satu lembaga yang memang untuk membuat satu firm decision itu bukan. Jadi kembali kepada kalau kita smart, cerdas, ya, menggunakan pihak swasta sebagai event organizer-nya itu, pemerintah sekedar memberikan satu fasilitas kayak yang memang tidak bisa dilimpahkan ya, kayak keamanan tertentu gitu ya, itu akan jauh hemat gitu. Oke, Pak Fuad, maaf saya potong. Kita ke akar kritikannya. Artinya yang dikritik adalah itu diselenggarakan di Bali beririsan waktunya dengan gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Artinya diharapkan pemerintah harusnya bisa lebih peka memperhatikan korban gempa dulu ketimbang sekarang fokus ke acara IMF, atau kritiknya lebih kepada memang tata kelola efektivitas, ada anggaran lebih dari 800 miliar. Yang mana dulu sebetulnya fondasi kritikannya yang mana? Ini kedua kejadian ini kan memang sebetulnya secara kebetulan terjadinya. Yang satu udah direncanain lama, yang satu ini kan tidak diduga akan ada gempa kan, jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Tetapi kalau bahwa pemerintah itu memang mempunyai semangat itu adalah penghematan dari semula dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan. Ini 565 saya kira untuk yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan untuk gempa Sulawesi Tengah, seingat saya 565 miliar ya kan. Sementara ini sekian banyak, dan di sana kita tahu kondisi di sana. Orang ada yang satu desa udah seminggu makan kelapa doang gitu kan. Lakinya pada naik, orang-orang lakinya makan kelapa udah seminggu apa perutnya nggak sakit itu. Nah, banyak hal-hal begini tidak dapat dipenuhi, anggarannya juga sudah semakin belepotan gitu kan. Sementara yang ini kan kayaknya tidak pernah ada keluhan soal anggaran, luar biasa gitu kan. Nah itulah di sini orang akan melihat kok orang bermewah, ada kayak semacam ketidakadilan gitu ya. Sementara di sini itu benar-benar kurang mendapatkan ya treatment yang memadai orang yang susah. Saya terjemahkan lebih mudahnya ke Pak Hendrawan gini. Yang satu
lagi menderita, tapi yang di sana pesta-pesta, tapi kita ada di satu keluarga. Gimana tuh jawabnya? Saya kira tidak bisa begitu ya. Nggak bisa begitu ya Pak? Yang seperti diakui sendiri Pak Fuad, yang satu sudah direncanakan dengan baik, sementara gempa, duka dan ini kan terjadi tanpa kita harapkan. Jadi yang penting dalam kondisi seperti ini, spirit tadi, spirit untuk melakukan penghematan, saya kira semua pihak setuju ya. Hal-hal yang bisa dihemat, kita hemat ya. Tetapi tidak berarti bahwa kalau ada kejadian gempa misalnya, terus kemudian ada peristiwa sidang tahunan IMF World Bank, terus kapasitas atau kemampuan kita untuk menangani persoalan gempa menjadi berkurang. Tidak seperti itu saya kira. Kalau ada spirit penghematan Pak Indrawan, berat loh itu. Ada spirit penghematan untuk sekian hari, sekian ribu yang umumnya biaya pokoknya itu transportasi datang berdiri, hotel berdiri, kok masih mengeluarkan sampai 800-an, rencananya miliar, itu luar biasa gitu loh. Oleh Ketua Panitia Pelaksana Pak Susi, kami kan di Komisi 11 Pak Fuad. Jadi kami sudah membicarakan ini cukup lama dan semua fraksi terlibat ya untuk melihat item-item pengeluaran. Kemudian kita bandingkan juga, tadi Pak Susi menjelaskan ketika itu dilakukan di Jepang, di Turki, di Peru, ya biayanya itu rata-rata 1,2 triliun. Kita ini menyelenggarakannya dengan 800 sekian miliar. Kemudian kami mendengar juga infrastruktur untuk memperlancar pertemuan, misalnya terowongan, apron, ya kemudian juga itu di luar anggaran itu ya Pak ya, itu di luar anggaran yang 800, enggak, itu sekian 2,2 triliun itu lain lagi misalnya untuk ada karena itu ada multi years. Tapi intinya memang Komisi 11 juga meminta misalnya apakah anggaran untuk hiburan misalnya souvenirs dan seterusnya bisa ditekan. Kami percaya panitia sudah bekerja dengan sangat keras dan berusaha melakukan penghematan. Tanpa kita ajarin lagi lah kalau persoalan-persoalan seperti ini kan persoalan yang sensitif ya. Terhadap hal-hal seperti itu mereka betul-betul mempersiapkan dengan lebih baik. Bapak orang partai kan, kita kalau di partai ini ya, bikin acara juga di hotel bintang 5. Yang ada juga ribuan. Iya kan? Iya. Tapi itu biasanya malah dibayarin tuh, setahu saya hotelnya dibayarin, itu anggarannya juga cuma hitungannya cuma berapa miliar. Ini kan tapi ini masuk sekali 14.000 peserta. Iya, tapi kan mereka bayar sendiri intinya. Gitu loh. Pengamat, peninjau dan seterusnya ya. Ini betul-betul membutuhkan satu dukungan yang luar biasa dari berbagai ya wartawan segala peninjau itu bayar sendiri loh Pak. Oh datangnya, tapi kan penjemputannya, gitu loh. Kemudian pelaksanaan acara 2.000 sampai 3.000 pertemuan loh. Ini tadi saya mendapatkan surat ini dari Menteri Keuangan dan acaranya kalau Anda lihat ini sudah saya kasih stabilo begitu menarik dan membicarakan persoalan-persoalan yang penting. Saya percaya penyelenggaraan ini dibalik isu pelemahan rupiah terhadap dolar, ekonomi kita sekarang yang sedang tidak stabil, terdampak atau tidak terdampak dari perekonomian global. Intinya menurut Anda mungkin diselenggarakan di waktu dan saat yang tidak tepat, katakanlah seperti dengan cara yang tidak tepat. Tapi yang jadi pertanyaan saya sekarang gini, ada banyak manfaat yang diklaim dari panitia, dari pemerintah yang justru akan membangun perekonomian Indonesia. Apakah manfaat ini tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan pemerintah? Gini, jangan dijawab, kita kembali saja tetap bersama kami di Sapa Indonesia.